mempersembahkan video dengan topik adaptasi ekosistem terumbu karang di Indonesia terhadap pemutihan massal. Dengan saya Belinda Nadia Permatasari dengan NIM 130. saya Sefa Natasha Aprilia Firdi dengan NIM 111, saya Kuswari dengan NIM 103, saya Isa Tusaida dengan NIM 121, saya Intan Majida dengan NIM 139, Dan saya Anissa Wairu Muslimah dengan NIM 162. Selamat menonton. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut dengan tingkat produktivitas dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di perairan wilayah tropis yang memiliki peran penting bagi biota laut, mampu menahan kekuatan gelombang laut sehingga meminimalisir pengikisan di daerah pesisir dan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ekosistem terumbu karang sendiri merupakan salah satu ekosistem khas yang ada di perairan tropis dengan tingkat kesuburan, keanekaragaman biota, dan nilai estetika yang tinggi, tetapi termasuk salah satu yang paling peka terhadap perubahan kualitas lingkungan. Pada terumbu karang sendiri sering terjadi kerusakan terumbu karang seperti pemutihan karang atau coral bleaching. Pemutihan karang sendiri merupakan peristiwa yang terjadi pada terumbu karang yang merusak hubungan dari simbiosis antara karang dan alga endosimbiotik karang. Pemutihan karang yang terjadi dalam skala besar dipengaruhi oleh perubahan suhu permukaan laut yang terus-menerus naik karena adanya perubahan iklim dunia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai adaptasi terumbu karang terhadap pemutihan massal yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini sendiri memfokuskan pada bukti evolusi dan adaptasi genetik pada terumbu karang yang terjadi di ekosistem terumbu karang seperti pada perairan Pulau Biawak. Kejadian pemutihan karang di hampir seluruh perairan tropis dunia terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino Shortened Oscillation atau ENSO pada tahun 1982 hingga 83. Di perairan Indonesia, pemutihan karang pertama kali di Pulau Pari, Kepulauan Seribu tahun 1983 menyebabkan kematian sebanyak 90 hingga 95% terumbu karang dan 2 tahun setelah kejadian baru pulih 30%. Tahun 1997 hingga 98, kejadian besar pemutihan karang terjadi di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan Timur, Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, dan perairan sekitarnya. Pada tahun 2010, pemutihan karang tersebar luas dari wilayah barat hingga wilayah timur perairan Indonesia, yakni di Sabang, Padang, Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Situbondo, Bali, Pulau-Pulau Gili, Pulau Badi, Wakatobi, Parigi, Ambon, Misol, dan Kupang antara bulan Maret 2010 dan Juni 2014. Tahun 2015 hingga 2016, intensitas El Nino lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1997, menyebabkan beberapa daerah di perairan Indonesia mengalami perubahan suhu permukaan laut, berakibat perairan Nusa Penida dan Taman Wisata Perairan Gili Matra mengalami pemutihan karang. El Nino menyebabkan kematian dan pemutihan karang yang signifikan di Indonesia. Intensitas El Nino yang tinggi terjadi tahun 2015 hingga 2016, menyebabkan beberapa daerah di perairan Indonesia mengalami perubahan suhu permukaan laut sehingga sejumlah hotspot terbentuk. Stres lingkungan dalam waktu lama menyebabkan warna pudar akibat berkurangnya zooxanthellae pada polip karang. Polip karang yang terlepas dari host membuat karang akan kehilangan sebagian besar pigmen warna dan jaringan lunaknya. Hal ini karena zooxanthellae sebagai penyumbang pigmen pada karang ikut terlepas bersama polip karang tersebut. Pemutihan karang dalam skala besar dipengaruhi oleh naik turunnya suhu permukaan laut, berbeda dengan pemutihan dalam skala kecil yang disebabkan manusia, contohnya polusi. Genera-genera karang keras yakni Acropora, Poecilopora, Isopora, Motipora, Echinopora, dan Stylopora mengalami tingkat kematian yang paling tinggi dan termasuk genera yang paling rentan terhadap pemutihan karang. Konsep evolusi yang relevan terdapat beberapa macam, di antaranya ada seleksi alam dan adaptasi genetik, di mana adaptasi genetik ini mampu meningkatkan ketahanan spesies terhadap stres panas selama beberapa generasi melalui seleksi alam. Kemudian, seleksi alam sendiri mampu meningkatkan frekuensi gen tahan panas yang lebih tinggi dan ketahanan spesies terumbu karang yang akan meningkat. Kemudian ada resiliensi spesies,
di mana hal ini meningkatkan kemampuan ekosistem dan kapasitas terumbu karang untuk pulih setelah kejadian gangguan seperti perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan suhu air laut, kemudian membangun kembali sistem yang didominasi oleh karang. Yang ketiga, ada koevolusi karang dengan zooxantel. Hubungan simbiosis keduanya akan mendorong seleksi terhadap zooxantel yang lebih toleran terhadap suhu laut yang panas, yang kemudian dapat mendukung karang dalam bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke bukti evolusi dari terumbu karang secara umum. Yang pertama itu ada perubahan variasi genetik, di mana komposisi genetik akan berubah atau terjadi seleksi gen dari populasi karang Acropora yang mengalami pemutihan karang. Nah, yang kedua itu ada adaptasi lokal, di mana berupa adaptasi mikrogeografi dengan sistem eliminasi genotip yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi gen-gen yang tidak bisa beradaptasi dengan pemanasan global itu akan diseleksi. Nah, yang ketiga itu ada hibridisasi dan spesiasi, di mana dilakukan persilangan spesies. Ini merupakan prinsip dari hibridisasi yang akan menghasilkan variasi baru. Kemudian terjadi juga perbedaan fenotip, locus outlier genetik, dan asosiasi genotip lingkungan. Bukti evolusi terumbu karang di Indonesia terutama berupa pembentukan simbion dengan Dinoflagellata tahan panas dari genus Symbiodinium yaitu Zooxanthellae. Zooxanthellae ini akan menyediakan nutrisi dan molekul organik untuk karang sebagai hasil fotosintesisnya, sedangkan inang karangnya berperan memberikan perlindungan pada jaringan polip Zooxanthellae. Komposisi populasi dari Zooxanthellae ini berperan dalam adaptasi pemutihan karang, di mana jika dipisahkan maka menyebabkan pemutihan karang hingga kematian karang. Selanjutnya kita masuk ke data genetik hasil evolusi dari terumbu karang jenis Acropora dan Porites di Indonesia, tepatnya di Pulau Biawak, di mana dapat dilihat bahwa pada tabel berikut merupakan hasil blast urutan query sesuai database GenBank, yaitu hasil amplifikasi PCR 28S NRDNA pada karang keras Acropora dan Porites dengan isolat ZX ACP ST1, ZX Porites ST1, ZX Porites ST2, dan ZX Porites ST3 menunjukkan produk tersebut memiliki panjang basa sebesar 780 base pair dan memiliki kemiripan lebih dari 98% dengan alga Symbiodinium clade C, di mana alga Symbiodinium clade C memiliki toleransi terhadap termal yang biasanya ditemukan di garis lintang tropis, yang mana hal ini bakal mendukung dari adaptasi terumbu karang tersebut terhadap pemanasan global dan pemutihan akibat pemanasan global tersebut. Data genetik berikutnya dapat kita lihat berupa pohon UPGMA Symbiodinium gen rnDNA 28S dari karang Scleractinia di Pulau Biawak, dengan pada pohon tersebut disertakan juga clade control ABCDEFGH, di mana berdasarkan hasil analisis filogenetik pada karang keras Acropora dan Porites dengan isolat ZX ACP ST1, ZX Porites ST1, ZX Porites ST2, dan ZX Porites ST3 menunjukkan hubungan yang sangat dekat dengan Symbiodinium thermophyllum Voucher B35928S RRNA, di mana Symbiodinium thermophyllum Voucher tersebut memiliki toleransi yang tinggi terhadap suhu tinggi yang biasanya juga ditemukan di garis lintang tropis. Hal ini mendukung adaptasi terumbu karang Acropora dan Porites di Indonesia ini terhadap pemanasan global yang terjadi, sehingga pemutihan karang dan kematian karang dapat dikurangi. Kearifan lokal memiliki peran signifikan dalam menjaga ekosistem terumbu karang di Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman pemutihan massal akibat peningkatan suhu laut. Contohnya adalah tradisi Sasi di Maluku yang merupakan sistem larangan pengambilan sumber daya laut pada waktu tertentu untuk memberikan kesempatan regenerasi ekosistem.
Nah, menurut studi oleh Aduri et al. 2016 menunjukkan bahwa penerapan tradisi dari Sasi di Maluku ini dapat meningkatkan kelimpahan ikan karang dan kesehatan ekosistem terumbu karang di daerah tersebut. Nah, selain itu ada juga kearifan lokal yang lain pada masyarakat pesisir di Wakatobi yang memanfaatkan pengetahuan lokal dalam mengelola sumber daya laut melalui adanya larangan penggunaan alat tangkap destruktif yang secara tidak langsung membantu adaptasi terumbu karang terhadap perubahan lingkungan. Nah, dengan demikian, kearifan lokal di Indonesia itu tidak hanya mendukung konservasi, tapi juga berkontribusi pada peningkatan ketahanan terumbu karang terhadap dampak dari pemanasan global. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bukti evolusi terumbu karang karena pemanasan global berupa hambatan dan perubahan variasi genetik, adaptasi lokal, spesiasi dengan aliran gen, serta hibridisasi. Berdasarkan hasil amplifikasi PCR 28 SNR DNA pada karang keras Acropora dan Porites menunjukkan hubungan terdekat dengan Symbiodinium clade C. Dan analisis filogenetik juga menunjukkan hubungan yang sangat dekat dengan Symbiodinium thermophyllum Vaucher B359 28 SRRNA, di mana kedua alga tersebut memiliki ketahanan pada suhu panas. Oleh karena itu, adaptasi simbiosis keduanya sebagai bentuk adaptasi terhadap pemanasan global dan pemutihan karang. Adaptasi genetik yang terjadi pada terumbu karang akibat peningkatan suhu laut mencerminkan peran evolusi dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia. Proses seleksi alam memungkinkan spesies karang mengembangkan toleransi terhadap stres termal, baik melalui perubahan genetik maupun adanya penyesuaian simbiosis dengan mikroalga Symbiodinium. Nah, adaptasi ini mempertahankan fungsi ekologis terumbu karang sebagai habitat utama bagi berbagai organisme laut serta mendukung stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, terumbu karang yang lebih tahan terhadap suhu tinggi berkontribusi pada keberlanjutan jasa dari ekosistem, seperti penyediaan sumber daya perikanan, pelindungan pesisir dari erosi, dan pariwisata bahari. Oleh karena itu, evolusi tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati laut, tapi juga memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan manusia yang juga bergantung pada manfaat dari sumber daya ekosistem laut.